Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Inspire dengan NIM 230241139. Saya dari kelas 5TI5 dan video kali ini akan berisikan materi yang berkaitan dengan Artificial Intelligence yang sesuai dengan yang telah dibagikan oleh dosen saya pada mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi berikutnya kita akan masuk ke isi materinya. Tapi sebelum itu di sini saya akan sedikit memberitahukan uh, kamera saya ada sedikit gangguan error seperti glitch seperti ini. Saya telah mencoba memperbaikinya tapi masih tidak bisa jadi. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini jadi teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan bagaimana penerapannya di dunia nyata, khususnya dalam sistem pendukung keputusan atau decision support system atau disingkat dengan DSS. Harapannya penjelasan ini bisa memberi gambaran jelas tentang hubungan antara AI dengan sistem yang membantu kita dalam mengambil keputusan. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama di sini kita akan diperkenalkan apa sih AI itu dan mengapa AI sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Jadi artificial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi sistem yang meniru kecerdasan manusia. AI ini mampu belajar dari data, mengenali pola, dan mengenali pola, dan juga mengambil keputusan bahkan membuat prediksi. Jadi ya ini sangat canggih. Itulah mengapa AI ini sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Karena kita hidup di era big data, yang mana perusahaan-perusahaan atau industri sekarang semuanya memiliki data dalam ukuran yang besar. Maka untuk itu keputusan harus diambil dengan cepat serta tepat. Jadi itulah mengapa AI ini sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Kita masuk ke slide selanjutnya, AI dalam sistem pendukung keputusan, AI dalam DSS. Jadi salah satu penerapan AI adalah pada Decision Support System atau DSS. DSS sendiri merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung manajemen dalam mengambil keputusan. Jadi kalau dulu DSS hanya berbasis model dan prosedur standar. Dibandingkan dengan sekarang adanya AI, DSS bisa menganalisis data dalam jumlah besar, memberikan rekomendasi cerdas, bahkan membuat prediksi ke depan. Pada slide selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan dipengaruhi banyak hal seperti kecepatan perubahan lingkungan. Jadi perubahan lingkungan juga sangat pengaruh dalam perkembangan AI. Kompleksitas masalah juga, jadi masalah yang semakin kompleks, semakin hari makin kompleks, hingga kebutuhan untuk memakai tools baru. Disinilah AI berperan penting, karena AI dapat membantu manajer beradaptasi, menemukan pola tersembunyi, dan menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Jadi, kita masuk ke slide selanjutnya. Yang mana di sini ada 3 fase pengambilan keputusan. Jadi dalam teori DSS ada 3 fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelligence, yang mana mencari kondisi yang bisa menghasilkan keputusan. Yang kedua ada design, menemukan dan menganalisis alternatif. Dan yang ketiga ada choice, memilih alternatif terbaik. Jadi dengan AI ketiga fase ini bisa berjalan lebih cepat. Misalnya AI bisa otomatis mengumpulkan data, merancang model simulasi, hingga merekomendasikan pilihan yang paling tepat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis masalah dalam keputusan. Jadi masalah itu bisa bersifat terstruktur, tidak terstruktur, atau semi terstruktur. DSS tradisional hanya kuat di masalah yang terstruktur, tapi
Dengan AI, masalah yang tidak terstruktur sekalipun, misalnya prediksi pasar atau diagnosa medis, bisa dibantu dengan algoritma cerdas. Itulah mengapa ya ini sangat powerful, karena bisa uh, bisa menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur sekalipun. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu karakteristik, kemampuan, dan keuntungan DSS. Jadi DSS memiliki karakteristik sederhana, adaptif, user-friendly, dan mendukung berbagai level manajerial. Keuntungannya antara lain, solusi cepat untuk masalah kompleks, komunikasi lebih baik, penghematan biaya, serta keputusan yang lebih tepat. Jika digabungkan dengan AI, DSS bukan hanya mendukung, tapi bisa belajar dari data, beradaptasi dengan perubahan, dan memberikan rekomendasi yang paling cerdas. Itulah alasannya kenapa sekarang banyak perusahaan juga telah menghilangkan beberapa pekerjaan di dalam perusahaannya, karena salah satu faktornya ya dengan AI ini dapat lebih menghemat biaya. Kemudian kita masuk ke komponen DSS. Jadi komponen DSS terdiri dari 4 bagian utama. Jadi ada data management, yaitu database yang relevan. Kemudian model manajemen yang berisi model statistik atau manajemen, komunikasi. Kemudian ada communication subsystem, yaitu antarmuka pengguna, dan juga knowledge management, yaitu berbasis pengetahuan. Jadi AI ini memperkuat semua komponen ini, misalnya machine learning untuk model manajemen, atau natural language processing untuk communication subsystem, agar DSS bisa dipakai dengan bahasa sehari-hari. Sistem, kita masuk ke slide selanjutnya, sistem lain yang terkait dengan AI. Selain DSS, ada juga expert system yang jelas berbasis pengetahuan artificial neural networks yang meniru cara kerja otak manusia. Dan hybrid support system, sesuai dengan namanya, ini menggabungkan berbagai pendekatan, jadi gabungan metode. Kemudian semua ini adalah bagian dari bagaimana AI memperluas kemampuan sistem pendukung keputusan. Dan yang terakhir kita masuk ke penutup. Kesimpulannya, artificial intelligence adalah fondasi penting dalam pengembangan decision support system dan sistem pendukung lainnya. Dengan AI, pengambilan keputusan bisa lebih cepat, akurat, dan adaptif terhadap perubahan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai AI dan penerapannya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih.